Gas Mbak, gimana? Gini loh Mas, aku mau minta solusi. Boleh. Kan gara-gara kan aku waktu habis pulang dari Indo, bangku BOC Hongkong, tak ATM-nya tak buka nggak bisa toh. Terus aku ke pihak bank tanya kenapa gini-gini, terus pihak bank minta emailku sama nomor teleponku terus tak kasih. Kayak habis gitu pihak bank BOC kasih aku email suruh telepon ini lah, aku telepon tak pencet ini angel gak pati mudeng gitu loh Mas. Kayak terus pihak bank telepon aku bolak-balik, aku nggak ngerti. Terus waktu tadi telepon tak angkat, kayak terus gara-gara gini mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 awal kata iku over limit, soalnya kamu dapat transferan dari mana pihak mana. Terus aku menengah Mas, nggak jawab aku. Terus aku gini kelingan aku, soalnya kan aku main game judi online toh. Lah setiap aku menang aku transfer lewat bangku, terus bangku BOC, tapi aku waktu main aku pakai TNG atau Alipay atau lewat bank atau lewat 7-Eleven gitu loh Mas. Terus pihak bank tanya namamu ini iya, KTP-mu ini iya, terus alamatmu sekarang alamatmu mana, aku alamatku yang ini loh, kok lain, iya ini yang baru, yang lama aku sudah itu waktu aku di daerah Mongkok bilang gitu, aku waktu lama terus aku pindah ke alamat ini gitu Mas. Terus habis gitu terus kamu dapat transfer kamu kan udah itu pihak bank BOC udah kasih kamu email, kamu dapat transferan segitu banyak, terus dari mana gitu. Terus kemarin itu kira-kira bangku bisa dibuka lagi apa enggak? Bisa dibuka, tapi kamu sama yang transferi kamu itu apa masih saudara atau apa, terus hubunganmu itu apa, itu bisa. Nah terus aku bilang gini, seumpamanya dong bangku ditutup bisa, terus aku buka lagi lah, kenapa lah, soalnya ribet, aku nggak ngerti apa-apa, aku kan bilang gitu. Ya nggak, ya bisa aja kamu dipakai lagi, tapi kamu datamu ini kamu sama dia ini hubungannya apa, terus kamu kok dapat transferan banyak gini gitu, bilang gitu. Terus datamu sekarang aku kirimkan ke pihak imigrasi, nanti pihak imigrasi ngecek datamu gitu Mas. Terus gimana Mas solusinya? Betul, itu namanya security law. Saya cerita dulu ya Mbak. Terus nanti Mas tak ngrungokno. Sampean yang ngomong apa aku yang ngomong? Enak tuh. Aku tak ngomong dulu sih ya, tak habisin dulu ya Mas. Ya, jadi tadi belum habis berarti. Oke, lanjutin. Belum. Terus habis gitu, aku kan tanya temanku. Waktu temanku dulu itu antara 2 orang apa 3 orang pernah jual ATM-nya ke pihak anak yang beli ATM itu loh Mas. Nah, terus waktu itu temanku digerebek polisi masuk ke rumahnya, terus tanya, terus temanku dibawa ke kantor polisi diinterogasi kan. Terus kamu ini kenal ini enggak. Nah terus kenapa kamu kok ada transferan dari pihak segini banyak dari ama ini, kamu nggak kenal? Enggak. Terus temanku soalnya jujur, ini ATM-ku aku jual ke anak ini gitu. Terus habis gitu temanku disuruh ninggal jaminan 1.000, habis gitu setiap 3 bulan sekali dia ngarani disuruh laporan gitu loh Mas. Lah kalau kasusku kan aku bukan jual ATM-ku, cuma aku memang yang pakai, terus aku dapat transferan waktu aku menang judi online gitu loh. Saya tanya, wes apa kurung? Sudah habis Mas. Transferan masuk ke Saman sampai berapa angkanya? 270, pokoknya sekitar 300-an lebih. 300.000 Hongkong dolar. Ya pokoknya uang sini namanya Saman chat gitu loh. Nule piro? 320.000 gitu. Oh 5 apa 4? 3.
320 terus 03. Oh ya berarti 04. 04 ya. Nah, total nolnya semua 4. 320 terus 0 3 kali. Jelas sampean kena security law, Mbak. Itu aku nggak ngerti. Sebentar. Itu aku nggak ngerti. Itu judi online-nya sampean menang atau transaksi ATM sampean yang penjualan itu menurut sampean yang mana? Enggak, aku menang. Aku enggak jual ATM-ku. Aku menang. Oke. Tapi waktu aku main, aku lewatnya TNG. Oke. Sudah nggak perlu dibaleni lagi. Aku ngerti. Intinya ada uang masuk segitu di tempat sampean ya. Betul. Itu namanya security law, Mbak. Jadi nama sampean itu sudah terdetek di keterangan Hongkong, dan ketika masuk uang segitu banyaknya dengan status sampean PMI atau YANECC itu impossible. Bisa dipahami nggak? Berarti sampean melakukan sesuatu hal yang di luar pekerjaan sampean. Nah, itulah yang dia curigai. Oke. Soalnya saya cerita dulu tentang masalahnya dan nanti bagaimana solusinya ya kan. Jadi yang kedua adalah dulu pernah ada orang bisnis YANECC juga sama. YANECC bisnis dapat bonus dari perusahaan sampai 75.000. Udah dengar Mas. Udah dengar. Nah, itu itu untung karena sampean untung karena surat itu belum masuk tapi dia nelpon sampean. Bener nggak? Kalau dia langsung dijatuhi alamatnya majikan. Karena dia ngerentep transaksinya. Kalau sampean kan cuma sekali. Atau 2 kali misalnya, atau 3 kali lah. Nah kalau dia kan duitnya itu ngerentep sampai terakumulasi 67. Lah iki kerjone jadi punya CC YANECC, iya kan? Tapi kok duitnya sampai sakmene, dhek nglakoni opo? Akhirnya surat medun majikan, di sidang majikan langsung interminate. Nah, nek sampean ini kan 1 kali ya sudah. Mau nggak mau, sampean harus datang ke bank karena kan sampean belum polisi. Bank hanya ngasih data ke imigrasi. Bisa dipahami nggak? Sudah ke bank pertama kali toh. Lah, sekarang kan sampean disuruh ke bank lagi toh untuk menjelaskan itu transferan dari mana kan gitu toh. Bener nggak? Dia kan minta keterangan sama sampean. Loh, aku ini nanya dari cerita sampean. Dia kan mau minta keterangan toh. Oke. Tapi dia bilang ke saya, datamu sudah aku masukkan ke imigrasi, bilang gitu Mas. Ya nggak apa-apa, itu biarin aja. Nanti kan biar imigrasi yang akan lebih cross check kan, karena posisi sampean kan bekerja. Jadi tapi sampean sudah datang ke bank, terus banknya nggak ikut-ikutan. Sudah pokoknya dibilang apa? Pertama kali aku datang ke bank, aku tanya, ini kenapa ATM-ku kok nggak bisa kebuka gitu, terus terus dia bilang gimana gitu loh, terus dia aku kasih email atau alamatnya apa tetap enggak itu jenis itu ganti, terus tak kasih alamat baru sama emailku sama nomor telepon baru gitu. Terus tetap nggak bisa dibuka? Nggak, pertanyaannya tetap nggak bisa dibuka. Dia bilang nanti kamu dapat telepon kalau seumpamanya dia tanya kamu gini-gini, nanti kamu yang jawab. Lah umpamanya tanyaannya dia bener, nanti 2 bulan kemudian bisa dibuka, bilangnya gitu. Lah tadi waktu bank telepon saya, dia tanya-tanya ke aku, tapi sebagian aku belum nggak begitu Pak gitu loh. Oke, makanya gini, sampean kan mau ini jelas toh, bener nggak? Iya. Datengin ke bank. Datangi ke BOC. Itu, maksudnya BOC apa mana aja nggak apa-apa ya Pak? Iya Mas. Ya sampean buka kemarin di mana? Datengin ke tempat buka aja. Bukanya di mana BOC-nya? Waduh, aku pertama kali buka ya di daerah Taipo. Ya sudah, datengin ke sana. Karena kan rekening itu terbuka atas cabang yang ada di Taipo. Otomatis kan walaupun di mana aja tetap bisa, tapi alangkah baiknya sampean ke tempat yang buka. Walaupun sebenarnya di mana-mana sampean boleh, menurut saya loh ya. Tapi sekali lagi mending di tempat sampean buka. Paham nggak? Paham. Nah, sampean temukan jawabannya dari situ kalau sampean masih penasaran dengan jawabannya.
Tapi ketika saya bilang bahwa itu adalah security law, nah makanya ini yang harus dihati-hati. Pembelajaran buat teman-teman semuanya. Melakukan transaksi apapun, selama sampai dari sini di sini jadi Yane CC, jangan jumlahnya yang over limit. Bisa dipahami nggak? Ini kan faktor ketidaktahuan. Makanya akan menimbulkan dampak. Tapi menurutku dengerin saya ngomong dulu. Sampean dari tadi nyerocos terus Masa harus tak gas? Saya harus ngombe pil kire, teriak-teriak. Sekarang dengerin dulu gitu loh. Sampean jangan kelihatan orang panik itu, jangan. Sampean sudah tanya sama saya, dengerin saya ngomong. Gitu loh. Ngomongnya gantian, kecuali nek sampean sing nyeritani aku tak diem. Kan dari tadi aku kan diam, Mak. Jelasin di situ. Iya kan? Kalau perlu judi online itu aku nggak ngerti hukumnya di Hongkong kena apa enggak gitu. Tapi yang jelas kan sampean enggak bekerja. Itu judi online. Dan saya menang. Anggap aja lotre, anggap aja Kak sampean menang lo hapcoy, mau sowai kan? Ya kan? Intinya kan seperti itu. Ya, sampaikan terus terang. Tapi sebelum sampaikan di terus terang, kita tanya, apakah peraturan judi online itu kalau ditransfer ke sampean itu melanggar hukum? Saya rasa kok enggak gitu loh. Karena judi. Hongkong kan judi tidak dilarang. Bener enggak? Jaran? Bener. Jaran kan enggak? Yuk, anggap aja segitu. Sampean nyeritainnya gitu, dapat. Dan kalau sampean memang ada buktinya, kemenangan sampean screenshot dan semuanya tunjukin. Tapi next episode jangan diulangi lagi. Karena baru satu kali. Menurutku ini bukan bahaya. Paham nggak? Jadi aku harus nyampein ke sampean dulu bahwa ini bukanlah hal yang bahaya. Kenapa kok tidak bahaya? Yang pertama karena judi. Judi tidak dilarang di Hongkong. Bisa dipahami nggak? Paham. Jadi sampean harus tenang dulu, datengin cabang. Ini daripada telepon tidak jelas, ada apa ATM-ku? Kamu butuh keterangan apa dari saya, tak jawab. Enak toh kayak gitu. Paham nggak? Paham. Ngono. Wes, sekarang ganti sampean mau nanya apa? Loh, enak kan kalau ngomong kayak gini. Tapi aku yang aku takutkan lumas nanti pas polisi Rene gerbek terus makanya aku diinterogasi. Makanya sebelum polisi datang, sampean harus datang dulu ke banknya, kasih penjelasan. Meng. Gitu ya. Meng. Jadi jangan sampai polisi datang dulu ke tempat sampean. Polisi datang ke tempat sampean itu karena berkali-kali pihak bank meminta keterangan sama sampean nggak tahu dan dikhawatirkan itu kan money laundry. Padahal sebenarnya itu kan hadiah. Makanya sampean harus segera datang. Karena ini duwe akeh, yo aku nek dikongkon ngeternak terus engko dikopeni yo gak apa-apa gitu loh. Jangkrik aku kok dadi moto duiten. Ya gitu Selasa tak langsung ning pusate aku buka pertama kali ya. Nah, bukan pusate. Jadi karena sampean buka di situ otomatis kalau datang di tempat situ kan dia ngelihat bukunya, dia semuanya oh ya ini buka di sini. Sekarang coba kasih tahu saya ada beberapa telepon kok menanyakan tentang blokiran, ini apa yang mau ditanyakan. Saya bisa jawab sekarang gitu. Sama izin sama majikan, dadai singsang, ibaratnya kayak gitu kan. Ini ada masalah bank gini. Gak apa-apa jujur aja, sampean menang lotre kayak sampein ke dia. Bisa dipahami nggak? Jadi biar majikan sampean itu nggak khawatir, udah biasa. Kalau menang lotre mah biasa. Orang PL kan juga banyak yang pernah dapat joki club itu kan, lo joy kan. Dan nggak ada masalah. Apa mereka ditahan? Nggak, paling kakean duit kaget terus bunuh diri. Nek sampean ojo bunuh diri. Makanya nek butuh nek butuh dikancani kan tak kancani, kan? Moto duit. Seumpamane hari Selasa enggak apa-apa ya, Mas? Ya enggak apa-apa, pokoknya hari kerja. Sumpah aku ditenan aku. Wediku ngene lho, malah polisi grebek aku mbak ning kene ya apa aku ya apa. Rungokno aku ngomong, wis. Rungokno aku ngomong pisan kas. Iya. Kalau sampean itu takut,
Iya kan, sudah terlambat. Makanya supaya tidak takut dihadepin. Karena obat takut itu ndak ada lain dan ndak bukan itu dihadepin. Apa masalah ya? Aku duwe masalah apa? Yo gentle kan. Wong anjene sampean menang kok. Lapo apa masalahe? Bisa dipahami nggak? Kan sampean ndak kerja itu. Itu bukan nilai kerja dan itu bukan nilai bisnis. Tapi itu present. Present itu hadiah. Kalau hadiah menurut saya Hongkong moso wae. Itu dulu yang harus ada di benak sampean biar nggak takut. Nah, tapi ketika sampean tidak menginformasikan dan transferan itu masih menjadi tanda tanya besar, sedangkan pihak bank itu wis peraturan Hongkong untuk security law, maka harus dimintain keterangan. Orangnya tidak merespon, tangkep, datang, tanyain. Meng ah. Meng Pak. Yes, insya Allah hari Selasa aku tak kesana. Nanti keputusannya gimana aku tak telepon sampean mana ya Mas Andro. Jadi sekali lagi nih tak kasih tahu sampean, nek ternyata menang lotre, besok lagi kalau menang lotre supaya sampean gak kena masalah, kirimno nang rekeningku. Nek sampean percaya aku, nek gak percaya ya gak apa-apa. Ngono kan lumayan, oleh-oleh 10% kan ya lumayan. Loh, saya tujuannya ngomong kayak gini tuh supaya sampean cair, Mbak. Nggak ada ketakutan. Gitu loh. Jadi orang ngomong sama saya itu juga harus ada benefit atau ada keuntungannya, nggak cuman weda-wedi seket biyen blenger aku ngrungokno wong weda-wedi. Nek weda-wedi ora usah dolinan lotre-lotrean, ora usah judi-judian online dobol anjene wong-wong iki kan. Ngono namanya duit wedi dan sembarang kali. Jadi omongno jujur apa masalahnya? Hongkong negara kafir ya biasa. Nggih sampun matur sembah nuwun Mas Andro, aku mau sampean pikir yuk apa solusi nih. Ya jangan pernah takut. Kalau memang ternyata dipersoalkan sama mereka, yo wis terus aku mbok ngongkon piye? Aku kudu piye? Nek aku menang sakmono aku kudu piye? Laporan mengada-ngada. Wis gitu kan beres to. Mesti oke lah tomorrow atau next lagi, besok lagi, hati-hati ya, paling kayak gitu. Justru di Hongkong itu ketika sampean dicari-cari dan tidak merespon, yo dia bertindak. Tapi kalau sampean dicari dan cepat merespon, aman, dibuka blokiran. Mas Andro, blokirannya dibuka, wayahe ngopi karo main gedang goreng. Bahagia saya. Nggih sampun terus nuwun lek ngono Mas Andro. Jarene wedi saiki guyang-guyu sampean iki gak konsisten. Alhamdulillah. Jenenge ya aku mau telepon bojoku mek nangis Mas Andro saking wedine aku. Lapo sih kok nangis? Enggak usah takut. Di Hongkong enggak ada yang perlu ditakutkan selama sampean bener. Sampean enggak salah, sampean enggak nyolong, sampean enggak ngerampok. Ya kan? Lah nek arek-arek bisnis itu kan memang menyalahi aturan. Sampean kan oleh hadiah. Iya waktu tahun waktu menang. Ya wis to ya, wis anggap ae rezeki. Kan ngono lho to, Mbak. Oke? Nggih, sampun. Siap, semangat ya. Enggak usah nangis ya. Tak tunggu kabar baik berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. Jadi piye ya namanya orang takut, namanya orang khawatir dan bingung, panik itu ya wajar lah. Tapi ya gak apa-apa. Ya saya sih oke-oke saja. Ada yang bahagia gara-gara susah, ada yang bahagia gara-gara seneng, ada juga yang cerita isinya kesusahan. Macam-macam teman-teman ya. Kalian semuanya yang penting tetap semangat, tetap berjuang dan jangan pernah menyerah. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.